mengingatkan kemunculan Dajjal kepada umatnya. Tapi kata Rasulullah, akulah yang paling lengkap menginformasikan kepada kalian siapa, apa, bagaimana dan kapan Dajjal itu akan muncul, serta bagaimana cara kalian selamat dari Dajjal. Nabi lah yang paling lengkap menginfokannya kepada umatnya. Siapakah di kalangan umat Nabi yang akan menjadi pengikut Dajjal? Saya cukup menyebutkan lalu selesai. Ya, satu, ibu perlu tahu ya, seluruh manusia yang hidup ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setelah Nabi Muhammad diutus, apapun agamanya itu umat Nabi itu. Jadi umat Nabi itu bukan hanya kita. Umat Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam saja, termasuk agama-agama yang lain, bahkan yang anti agama juga termasuk umat Nabi. Tapi ada umat Nabi yang beriman, ada umat Nabi yang kafir. Nah sekarang dari seluruh umat Nabi setelah Nabi Muhammad diutus, ya, yang akan menjadi pengikut penyembah Dajjal, siapa mereka? Satu, seluruh setan dari bangsa jin di muka bumi ini akan menjadi pengikut Dajjal, bahkan menjadi bala tentara Dajjal, menjadi suruhan Dajjal, setan dari bangsa jin. Ini pertama. Yang kedua, seluruh orang Yahudi sedunia. Seluruh orang Yahudi sedunia. Ibu-ibu mungkin tahu bahwa orang Yahudi tidak semuanya sepakat dengan Israel, dengan semua kejahatan Israel. Ada Yahudi di Inggris, ada Yahudi di Perancis, ada Yahudi di Amerika yang malah menolak kejahatan yang dibuat oleh Yahudi Israel sekarang. Tapi ketika Dajjal keluar, Yahudi-Yahudi yang kayaknya baik-baik itu juga akan gabung menjadi pengikut Dajjal. Paham ya Bu ya? Yang kedua. Yang ketiga, yang akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal mungkin juga prajurit dan pasukan Dajjal. Yang ketiga, yaitu seluruh orang munafikin dari umat Nabi Muhammad, orang Islam. Jadi orang Islam tapi munafik, Bu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya mengikuti di setiap negara bermunculan orang-orang munafik ini yang lisannya sangat menyakiti umat Islam. Nah, padahal dia Muslim. Dan dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya power, dia punya kekayaan, tapi semua yang dia miliki itu untuk melukai Islam, padahal dia Muslim. Nah, Dajjal muncul, orang-orang macam ini paling di depan nanti akan menyembah Dajjal. Ya, 3 baru ya. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah, wahai ibu-ibu yang kami muliakan, karena tidak sedikit hari ini umat Nabi Muhammad telah terseret kepada penyakit-penyakit kemunafikan. Ibu wajib belajar, wajib mencari tahu apa-apa sifat munafik menurut Al-Quran dan hadis. Dan ibu wajib mendalami sosok-sosoknya. Yang paling penting, ibu wajib membaca diri, apakah di diri saya ada sifat munafik atau tidak. Itu penting sekali, Bu. Karena menurut ibu beriman, kuat imannya, amalnya banyak, ternyata Dajjal keluar, iman ibu ternyata tak ada dan ibu menyembah Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Berapa baru? 4. Yang kelima, pengikut. 3. Yang pertama setan, yang kedua Yahudi, ketiga orang munafik, keempat belum. Baik, yang keempat adalah kaum wanita. Ya, ibu wajib cemas, Bu. Wajib cemas. Saya ke wanita. Ibu kan wanita ya, Bu ya? Saya adalah wanita. Berarti yang dimaksud dari Rasulullah itu adalah kaum kami. Tapi bukan berarti tak ada wanita yang tetap tegar dan beriman. Semoga yang tegar beriman itu ibu lah orangnya. Persiapannya dari sekarang, ibu-ibu. Persiapannya dari sekarang. Kuatkan iman ibu, mantapkan doa ibu, banyakkan amal soleh, dan jangan dekat-dekat dengan maksiat. Supaya ketika Dajjal keluar, ibu termasuk yang dibentengi oleh Allah. Gitu. Jadi kaum wanita mayoritas pengikut Dajjal nanti dari umatku, kaum wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang kelima ya. Udah, 4 udah. Sekarang yang kelima.
Confirm deh yang kelima. Ya, yang kelima. Sekarang yang kelima, yaitu seluruh kaum takfiri dari umat Nabi Muhammad yang Islam. Siapa tahu kaum takfiri? Yang hobi mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain di luar kelompok mereka. Ya, kaum takfiri. Hobi mengkafir-kafirkan. Kata Rasulullah akan muncul nanti di akhir zaman orang-orang yang baca Al-Qurannya bagus, bahkan hafal Quran, dia ibadahnya bagus, tahajudnya bagus, tapi imannya keluar dari dadanya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Begitu cepatnya dia murtad. Kenapa? Dia mengkafir-kafirkan saudara muslimnya yang lain. Hati-hati nih dengan perangai hobi mengkafir-kafirkan. Enggak setuju dengan dia, tidak setuju dengan pengajiannya, tidak setuju dengan mazhabnya, tidak langsung kafir. Juga kaum Islam jamaah, itu juga melakukan macam ini. Syiah mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka. Jadi yang macam-macam ini maksudnya, Bu. Ya, oke. Kita lanjut. Yang keberapa lagi? Yang keenam. Semoga Allah lindungi ibu-ibu. Di zaman sekarang begitu banyak aliran-aliran sesat. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka, 1 yang selamat dalam surga. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang satu itu. Jadi Nabi nggak sebutkan nama kelompok ya, tapi karakter kelompok itu yaitu berpegang erat, berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ma'ana alaihil yawm wa ashabi. Orang-orang yang dia seperti aku dan para sahabatku hari ini. Aku dan para sahabatku hari ini maksudnya adalah Nabi dan para sahabat itu sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti siapa saja umat Nabi dari orang Islam di akhir zaman, sezaman kita ini, dia berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, dialah yang termasuk satu kelompok itu. Nah, berarti yang nomor 6 adalah seluruh aliran-aliran sesat. Ya, ini yang jadi pengikut Dajjal berikutnya, jadi penyembah Dajjal, seluruh aliran-aliran. Jadi ada aliran sesat Ahmadiyah, ada aliran sesat Qadianiyah, ada aliran sesat Syiah, ada aliran sesat ya, termasuk yang didengung-dengungkan di Indonesia ini ya. Aha. Ya, paham. Ibu-ibu udah cerdas, Masya Allah ya. Ini enaknya ngaji di tengah kota, Bu. Ibu-ibunya cerdas-cerdas. Kalau di kampung connectingnya lama, loadingnya terlalu lama. Ya. Sekarang 6 baru ya. Semoga Allah selamatkan ibu dan anak keturunan ibu dari aliran sesat. Makin rajin ngaji, makin rajin nyimak ilmu, makin rajin membaca, makin rajin bertanya pada ulama yang lurus, makin ibu terbekali dengan bekal yang bagus. Nggak mudah ibu dibawa orang nyasar ke sana kemari. Ya, berapa baru? 6. Yang ke-7, kaum para pencinta seks sejenis dan cinta seks menyimpang. Aywah, kata orang Arab, aywah, ya, naam. Masya Allah. Amin ya Rabb. Ya Bu ya. Jadi ke-8 lagi ya. Yang ke-8 lagi. Sudah. Para pencinta seks sejenis nomor berapa tuh? 7. Ibu sekarang lihat nggak di berbagai kota di seluruh negara bermunculan ini. Bahkan sudah ada negara-negara yang melegalkan dan membuatkan undang-undang untuk melindunginya. Betul tidak? Indonesia sedang berjuang untuk menggolkan undang-undang melegalkan LGBT. Untung masih ada orang-orang beriman di DPR pusat, mereka yang masih gigih bertahan, Bu. Nah, ibu wajib doakan nih, jangan sampai generasi saya, jangan sampai kota saya menjadi sarangnya